هذا خلق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, membimbing agar kita dapat melangkahkan kaki ke rumah Allah Azza wa Jalla, meninggalkan sedikit kesibukan dunia. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Tema kita hari ini berkaitan dengan puasa dan Quran, atau Quran dan puasa memberikan syafaat. Ini cerita hari esok, cerita tatkala Masjid Abdillah sudah rata dengan tanah, cerita tatkala Indonesia hilang dari peta, cerita ketika 17.000 pulau itu tiada, cerita tatkala benua yang ada di dunia ini menyatu. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Cerita tatkala bumi sudah dirubah, langit pun seperti itu. Puasa yang kita lakukan, yang mungkin menurut pendapat sebagian orang melelahkan. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang berpandangan bahwa orang yang puasa itu sedang menyiksa dirinya. Anda masih ingat ketika Anda ke Jepang, dan Anda tidak ingin ke Jepang lagi sebenarnya. Ketika Anda ke Jepang, Anda tanya sama kawan-kawan yang kerja di sana, bagaimana kalian beribadah di tempat ini? Kata mereka, berat Ustaz. Puasa, sebagian perusahaan melarang kita puasa Ustaz. Dilarang puasa. Karena dia beranggapan kalau puasa, dia tidak akan dapat bekerja dengan maksimal. Sedangkan dia dibayar untuk bekerja dengan maksimal. Bahkan ada salah satu yang cerita, Ana waktu itu puasa Ustaz. Bos Ana suka sama Ana. Lalu Ana dipanggil ke kantornya. Sini kata dia. Ana dikasih makan. Tuhanmu nggak tahu. Makan aja sini. Bayangin jamaah. Dikasih makan jamaah. Karena mereka tidak ngerti. Bahkan kita tahu puasa ini adalah ibadah yang sangat spesial. Allah akan memberikan pahala secara khusus buat orang-orang yang puasa. Tapi di dunia kita nggak dapat apa-apa. Emangnya antum setelah puasa dapat fulus? Ya mungkin ada anak kecil-kecil yang kalau puasanya full 30 hari sama orang tuanya dibeliin sepeda, ya. Apakah antum pernah dapat sepeda? Ketika sudah tua gini, istri yang ngomong, "Mas, kalau puasa full tak belikan motor." Enggak, insya Allah. Dan kita merasakan puasa yang ada tambah kurus, pucat, lemes, tapi tetap puasa. Ini cerita nanti, bukan hari ini. Begitu pula baca Quran. Sebagian kita hatam tiap bulan. Dapat apa? Apakah ketika dia hatam tiap bulan, jabatannya dia naik, dia laporkan kepada pimpinannya, "Pak, alhamdulillah saya hatam tiap bulan Quran. Jadi tolong saya dinaikkan jabatannya, dipromosikan." Ada? Nggak ada. Baca lagi, nggak dapat apa-apa. Dan itulah orang-orang yang beriman. Allah katakan tentang mereka, yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman dengan yang gaib. Ketika Jibril datang dalam rupa manusia ke Masjid Nabawi, lalu bertanya tentang iman, Nabi SAW menjelaskan iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi. Engkau beriman kepada Allah. Allah nggak kelihatan. Nanti ketika masuk surga orang-orang mukmin akan melihatnya. Wa malaikatihi, beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Siapa yang pernah lihat malaikat? Masih ada hadiah. Nah, fadhol, siapa yang pernah lihat malaikat? Mungkin anak pernah ketemu Ustaz, tapi dalam wujud pengemis. Kan kita tahu ada orang-orang yang ngomong, kalau ada orang ngemis nanti di Mekah, di Madinah, kasih, karena boleh jadi dia malaikat gitu kan, seperti itu. Tapi dalam wujud aslinya nggak ada yang melihat, karena mereka memang tidak terlihat. Dalam wujud manusia, Nabi kita Muhammad SAW pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya dan beliau pingsan. Kita beriman. Wa kutubi, kita beriman dengan kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, kita beriman dengan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian wal yaumil akhir, engkau beriman dengan
hari akhir. Semua akan berakhir, jemaah. Dan kita sudah melihat di dunia ini orang-orang yang berakhir hidupnya. Sebagaimana manusia itu berakhir hidupnya, kelak bumi ini juga akan berakhir. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ini cerita Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Dan dia termasuk sahabat yang sangat dermawan. Bukan hanya dermawan, tapi di atasnya dermawan. Orang dikatakan jawad itu ketika dia berbagi. Orang ini suka berbagi, dikatakan jawad dalam bahasa Arabnya. Tapi orang ini punya sifat suka berbagi walaupun dia tidak berbagi karena nggak punya duit. Itu disebut sahi dalam bahasa Arab. Sahi. Jadi kalau antum lihat ada kotak amal lewat, ini nggak ada kotak amal yang lewat. Nah, kotak amalnya di luar sana nggak dilewatin ya. Antum melihat kadang-kadang di masjid kotak amal tuh lewat. Apakah orang yang berbagi itu adalah orang yang dermawan? Oh iya, dalam pandangan mata dia dermawan. Tapi yang tidak berbagi, apakah kemudian dicap bakhil? Jemaah, apakah orang yang ketika kotak amal lewat kemudian dia tidak mengeluarkan uangnya, antum boleh mengecap dia bakhil? Tidak. Boleh jadi orang ini lebih dermawan daripada yang ngasih fulus, tapi dia sedang tidak pegang fulus. Ini orang taruh fulus 100.000 sambil noleh kepada yang di sebelahnya nggak ngasih. Padahal sebelum masuk masjid dia sudah barcode di sana 1 juta. Dia punya sifat. Jadi sahi ini lebih kepada karakter bawaan. Dermawan itu ya bisa diusahakan gitu, bisa diusahakan. Baik, Talha bin Ubaidillah, salah satu sahabat yang sangat dermawan, yang pernah dia ditanya oleh para sahabat yang lain, engkau itu nggak cinta sama fulus, kok seneng banget berbagi fulus? Apa jawab Talha? Inna la najidu ma yajiduhul bukhala fi anfusihim. Kita ini sama cinta sama fulus. Seperti orang-orang bakhil cinta sama harta mereka, sama. Terus kenapa engkau bisa berbagi? Walakinnana natasabbar. Tapi kita berusaha untuk menyabarkan diri kita. Nih uang yang kau keluarkan, engkau akan dapatkan di akhirat nantinya, akan menyelamatkan kau dari api neraka, akan membuat derajatmu lebih tinggi. Akan terus natasabbar. Bukan antum melihat orang suka berbagi itu nggak cinta sama harta. Wallah fulan itu Ustaz, fulus cuma lewat Ustaz, tak suka sama fulus itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahawat. Telah ditanamkan, dihiasi di diri manusia itu cinta syahwat minan nisa. Yang pertama kepada wanita. Coba angkat tangan di sini yang tidak suka sama perempuan. Kalau ada, sakit. Yang lihat perempuan, na'udzubillah. Kalau lihat laki-laki, Masya Allah, aduh, ini marid, ini sakit dia. Zuhina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin, dan anak-anak. Muncul sekarang orang-orang yang tidak suka sama anak, sakit dia. Betul. Wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Harta yang berlimpah ruah, siapa yang tidak suka, jemaah? Suka. Tapi inilah ujian hamba. Bagaimana dia dikasih harta lalu diperintahkan untuk berbagi. Dikasih harta, dibuat cinta, dibuat suka, lalu dikatakan kasihkan fulan. Ujian. Baik, kembali kepada cerita Talha. Talha ini cerita bahwa ada 2 laki-laki yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia masuk Islam secara bersamaan, di waktu yang bersamaan. Lalu disebutkan wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min sahibi. Yang satunya, ini A sama B, salah satunya itu lebih rajin beribadah daripada yang kedua. Faghazal mujtahidu minhuma. Kemudian yang semangat beribadah itu ikut berperang di jalan Allah, lalu mati syahid. Lebih semangat, kemudian mati syahid. Bayangin fadilah yang akan didapat oleh orang ini. Thumma makatha al-akhar ba'dahu sana, thumma tufiya. Yang kedua meninggal dunia
setahun kemudian. Setelah mati syahid tadi kawannya, yang kedua ini umurnya tambah 1 tahun. Qala Talha, lalu Talha cerita, faraitu fima yaran naim, aku bermimpi. Ka'anni 'inda babil jannah, seakan-akan aku sedang di pintu surga. Id ana bihima, aku ketemu sama 2 kawanku ini. Ada 2 orang ini di pintu surga, sedang menunggu panggilan. Waqad kharaja kharijun minal jannah, datanglah seseorang dari dalam surga lalu menyuruh yang kedua masuk surga duluan. Setelah itu keluar lagi, baru menyuruh yang mati syahid ini untuk masuk surga. Thumma raja'a ilayya, lalu 2 kawanku ini keluar kembali menjumpaiku, mengatakan, irji, engkau pulang, waktumu belum tiba. Lalu kata Talha, aku bangun, maka aku cerita kepada orang tentang mimpiku. Mereka takjub, heran mereka. Kok bisa yang mati syahid, yang lebih semangat beribadah itu, kok masuk surganya telat, lebih dulu yang tidak mati syahid. Akhirnya berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Para sahabat radhiyallahu anhum mencari jawaban. Mereka tidak mendapatkan jawaban. Yang ada cuma keheranan. Ketika mereka datang kepada Nabi SAW, malahan Nabi yang bertanya kepada mereka, min ayyi dzalika ta'jabun, dari potongan cerita yang mana yang kalian takjub? Yang mana tuh yang membuat kalian takjub? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, hadza kana asyadd ijtihad, ini lebih semangat beribadah, lebih sungguh-sungguh beramal soleh, kemudian mati syahid di jalan Allah, wa dakhala hadzal jannah qabla. Tapi kenapa yang kedua masuk surga duluan sebelum dia? Lalu Nabi SAW tidak menjawab. Beliau melemparkan pertanyaan. Apa pertanyaan beliau? Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sana? Ini yang kalian takjub, orang ini, bukankah umurnya tambah 1 tahun? Artinya masuk Islamnya bareng kan? Tapi yang A mati duluan, yang B hidup 1 tahun kemudian. Qalu bala, iya betul. Wa adraka Ramadan fasamahu, kemudian dalam 1 tahun itu dia hadir di bulan Ramadan dan dia puasa di bulan Ramadan. Qalu bala, iya betul. Wa shalla kadza wa kadza sajdatan fi, dan dalam 1 tahun dia berapa kali dia salat dan sujud untuk Allah Azza wa Jalla? Ya banyak kali. Kalau dia salat hanya 5 waktu, 17 rakaat. Berapa sujud 17 rakaat? Ya ma, 34 lah kali 2. Sahih. 34 sujud. Kali 354 hari. Antum tinggal hitung berapa banyak sujudnya dia. Qalu bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Mereka kan tidak memikirkan jumlah ibadah. Ada kualitas dan ada jumlah. Jumlah pun dihitung. Apalagi kalau jumlahnya berkualitas. Lalu Nabi SAW mengatakan, fama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Kedudukan antara yang pertama dengan yang kedua itu seperti antara langit dan bumi. Terus antum nggak bahagia akan hadir di bulan Ramadan, yang itu akan terhitung sebagai tambahan derajat antum. Maka jangan minta mati. Jangan minta mati. Kecuali dalam kondisi yang penuh dengan fitnah, maka pada saat itu katakan, ya Allah, kalau mati itu baik buat aku, matikan aku. Tapi kalau hidup itu baik buat aku, ya hidupkan aku. Ahibati fillah, itu hadis tadi riwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ada hadis yang secara khusus berbincang tentang bagaimana puasa dan Quran datang memberikan syafaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-siyamu wal Quran, subhanallah, puasa dan Quran. Puasa dan Quran ini teman karib yang hampir selalu bersamaan. Apalagi puasa wajib di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran.
Puasa yang tidak wajib pun tetap akan memberikan syafaat. Nabi SAW mengatakan, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran ini kelak akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Dia mengatakan kepada Allah, ay Rabbi, ketika orang ini mungkin akan disiksa, mungkin akan diazab, maka dia mengatakan, ay Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, aku melarang dia dari makanan dan syahwat di siang hari. Fasyaffi'ni fi. Maka terimalah syafaatku untuk dia. Boleh jadi syafaat untuk mengangkat derajatnya, atau syafaat untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Terimalah syafaatku buat dia, ya. Wa yaqulul Qur'an. Lalu Quran hadir mengatakan, mana'tuhun nauma bil-lail. Aku menghalangi dia dari tidur di malam hari. Ini catatan penting, bahwa ternyata membaca Al-Quran yang paling mulia kapan? Malam hari. Nggak sama pahalanya. Anak hatam Ustaz, alhamdulillah Ustaz, Quran Ustaz, tapi di siang hari. Beda dengan yang hatam di malam hari, pada saat orang terlelap dalam tidurnya. Maka di sini Quran datang mengatakan, mana'tuhun nauma bil-lail. Di malam hari aku menghalangi dia dari tidur. Fasyaffi'ni fi. Terimalah syafaatku untuk dia. Fayusyafa'an. Lalu diterima syafaatnya. Ahibati fillah. Tadi di siang hari ini orang puasa, di malam hari orang ini baca Quran. Baik baca Qurannya dalam sholat. Dan kita tahu bagaimana Rasulullah SAW sholat membaca Al-Quran. Jadi sebaik-baik ibadah dalam sholat itu adalah yang berdirinya paling panjang. Kita dianjurkan doa ketika sujud, tapi ternyata yang paling utama yang qiyamnya itu panjang. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sama sujudnya lebih panjang mana? Berdirinya. Beliau pernah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 1 rakaat jamaah, ya. Mungkin ini Masjid Abdillah bisa dipikirkan imam kita. Beliau 1 rakaat. Ini kan sholat bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib itu imam gak boleh panjang-panjang. Harus diperhatikan makmumnya. Tapi kalau sholat sunnah, bebas. Engkau mau sholat di sini. Dan sholat sunnah itu boleh duduk, ya. Boleh duduk. Dan ana wasiatkan kepada teman-teman yang capek agar tetap memulai sholat sama imam dalam kondisi duduk. Bukan istirahat. Kadang-kala kan nunggu imamnya ruku, ya. Oh, sholat ruku. Jangan. Jadi antum duduk sudah. Allahu Akbar. Antum capek duduk. Nanti ketika waktunya ruku, antum berdiri. Tetap antum dapat pahala. Tapi kalau antum nunggu ruku, antum bermasalah. Antum tidak ikut membaca Al-Fatihah pada saat antum mampu untuk mengikuti imam baca Al-Fatihah. Antum kehilangan fadilah tersebut. Imamnya baca Quran, antum ngobrol. Maka ketika antum capek, sholatlah dalam kondisi duduk. Allahu Akbar. Mungkin antum malu yang di sebelah orang tua berdiri. Antum muda dulu, antum lihat, antum sampaikan kepada dia separuh pahalanya, gak apa-apa. Iya, pahalanya setengah aja mah ketika dia sholatnya duduk seperti itu. Tapi Nabi SAW, cerita Hudzaifah bin Yaman, beliau sholat Allahu Akbar, sholat malam, kemudian membuka dengan Al-Fatihah, lalu baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Selesai Al-Baqarah, Hudzaifah berpikir mungkin 100 ayat ruku, ternyata lewat 100 ayat. Selesai Al-Baqarah, mungkin Al-Baqarah ruku, nggak ruku. Beliau masuk ke surat An-Nisa. Di hadis itu disebutkan surat An-Nisa. Surat An-Nisa selesai Hudzaifah sampai lanjut ke surat Ali Imran. Itu 5 juz lebih Nabi berdiri sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dikatakan bagaimana Quran datang untuk memberikan syafaat. Aku halangi dia dari tidur, berikan syafaat. Paling enggak Masjid Abdillah tahun ini jangan 5 juz lah, terlalu berat lah. 1 juz 1 rakaat gitu kan. Gimana menurut antum ketika Masjid Abdillah memberikan pengumuman, insya Allah Ramadan 1447 kita akan sholat 11 rakaat, 1 rakaat 1 juz. Antum akan datang? Mungkin datang nyoba kata dia. Datang untuk
Nyoba dong. Dan setelah 2 rakaat, Allah, berat ternyata kata dia. Rakaat yang ketiga, keempat, rakaat ketiga dia duduk dulu, nunggu sampai ruku. Paling enggak dia dapat 1 juz. Kayaknya perlu dicoba, Imam. Kita dengarkan adzan dulu, jemaah. Fadhal, barakallahu fikum. Ahibati fillah, sebagian salafus saleh ya, Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif bahwa sebagian salaf itu fi qiyami Ramadan, ada di antara mereka yang qiyam Ramadan, yang salat malamnya menghatamkan tiap 3 malam. Berarti cocok ini. 1 malam 10 juz. Betul loh tiap. Wa ba'dhum fi kulli sab'in. Ada di antara mereka yang setiap 7 malam hatam ketika salatnya. Wa ba'dhum fi kulli ashrin. Dan ada di antara mereka yang setiap 10 malam hatam. Nah, ini mungkin cocok. Cocok nggak? 1 malam 3 juz. Kira-kira ada yang sholat di Masjid Rabbani kalau 1 malam 3 juz? Mungkin, Ustaz. Setengah soft aja di sini. Wa kana ba'duhum yakhtimu fil ashril awakhir kulla lailah. Sebagian mereka di 10 malam terakhir itu tiap malam hatam. Wa kana lisyafi'i fi Ramadan, Imam Syafi'i di bulan Ramadan memiliki situna khatmah. Beliau memiliki 60 kali hatam Quran di bulan Ramadan fi ghairi shalah. Itu bacaan yang di luar salat. Berapa kali? 60 kali. Imam Malik kalau masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan mengkaji hadis, fokus membaca Al-Quran. Fokus baca Quran dari mushaf ya. Sufyan Ats-Tsauri seperti itu. Nah, ini Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, beliau menceritakan bagaimana para salafus saleh di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Dikatakan, wa yanbaghi an yuhafidha ala tilawatihi wa yukthir minha. Hendaklah setiap muslim ketika masuk bulan Ramadan dia menjaga bacaan Quran dan memperbanyak. Wa kana salaf radhiyallahu anhum lahum adat mukhtalifah. Para salafus saleh, mereka punya tradisi dan budaya yang beragam. Dalam masalah berapa banyak mereka menghatamkan Al-Quran. Disebutkan ada yang sebagian tiap 5 malam, ada yang tiap 4 malam, ada yang tiap 3 malam. Wa an ba'dihim fi kulli lailatin. Sebagian mereka tiap 2 malam hatam Quran. Ini salat ini. Tiap 2 malam. Wa khatama ba'duhum fi kulli yaumin wa lailah. Ada yang tiap hari, sehari semalam 1 kali hatam. Wa minhum man kana yakhtim fi kulli yaumin wa lailatain wa fi kulli yaumin wa lailatin khatmatain. Ada yang dalam 24 jam hatam 2 kali. Mungkin jemaah. Wa minhum man kana yakhtimu 3. Ada yang dalam 24 jam hatam 3 kali. Mustahil kayaknya, Ustaz. Nggak ada yang mustahil. Kalau Allah memberikan taufik, waktu itu jadi berkah. Kemudian ini satu hal yang mungkin agak aneh jemaah. Ini perkataan Imam Nawawi. Wa khatama ba'duhum 8 khatamat. Sebagian mereka yang ada yang hatam 8 kali. Gimana caranya? Arba'an bil lail wa arba'an bin nahar. 4 kali hatam di malam hari, 4 kali hatam di siang hari. Faminal ladzina kanu yakhtimuna khatman fil lail wal yaum. Yang tiap 24 jam menghatamkan Quran itu Utsman bin Affan. Tamim ad-Dari, ini dari kalangan sahabat. Wa Sa'id bin Jubair. Wa Mujahid, wa Syafi'i. Disebutkan dan Imam Syafi'i wa akhar, dan ada yang lainnya. Adapun yang menghatamkan Quran 3 kali dalam sehari semalam, Salim bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Antum mau seperti apa terserah antum. Kita akan dihisap masing-masing. Ada orang yang mengatakan itu kan nggak wajib, Ustaz. Betul, tidak wajib. Kita berbicara tentang derajat yang tinggi di surga. Elon Musk hari ini berbicara bagaimana membuat pemukiman di Mars. Antum nggak ingin lebih dari Elon Musk. Anak kepingin nanti kayaknya tinggal di Neptunus. Mungkin. Mungkin apa enggak jemaah? Surga itu arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit, yang kita lihat di situ ada miliaran planet dan bintang-bintang, itu akan jadi bagian surga. Wal ard, dan bumi ini. Makanya kalau antum berpikir mau tinggal di Neptunus, mau tinggal di Mars, di mana? Atau antum mau tinggal di bulan?
Anak dari dulu setiap melihat bulan, mungkin fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di sana ada semua yang diinginkan oleh nafsu antum. Dan yang lezat dipandang mata ada. Wa antum fiha khalidun. Antum kekal selama-lamanya di sana. Surga itu sangat menakjubkan. Bagaimana orang yang suka menjaga puasa, dia akan dapat rumah yang luar dalamnya bisa dilihat. Yurabatinuha min zahiriha wa zahiruha min batiniha. Sekarang orang itu bisa ngelihat rumahnya, dalamnya atau luarnya. Kalau dia dari luar, dia hanya kelihatan luarnya. Maka banyak rumah bagus dinikmatin oleh orang lain, karena setiap lewat melihat, oh bagus. Tapi yang dalam rumah bisa menikmatin nggak? Nggak bisa. Tapi di surga, antum bisa melihat rumah antum dari dalam dan luar. Kemudian bagaimana Nabi SAW menyebutkan ahlul ghuraf, ya, yang punya rumah-rumah yang tingkat, kamar-kamar yang tingkat itu, nanti kalian akan melihat mereka seperti bintang-bintang. Seperti bintang-bintang itu. Dan boleh jadi memang bintang-bintang itu tempat mereka. Tapi yang jelas kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Yang Ana sampaikan tadi, oh boleh jadi itu planet-planet jadi bagian dari surga Allah, bisa tinggal di sana, itu hanya hayalan. Itu terbetik di hati. Nanti di surga lebih dari itu. Apapun kenikmatan yang pernah antum bayangkan, surga lebih indah dari itu. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza khalqullah.